Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sudah berdoa? Belum? Nah, karena belum, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi sidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Apakah ada yang tidak masuk hari ini? Tidak tahu. Baik, kalau begitu Ibu absen terlebih dahulu ya. Amanda hadir. Kemudian Reza hadir. Lia hadir. Alhamdulillah semuanya hadir ya hari ini. Nah, sebelum kita masuk pembelajaran, Ibu harap kalian rapikan dulu pakaian kalian serta posisi duduk kalian. Pastikan dasi yang kalian pakai itu sudah tertata dengan rapi. Bisa? Baik, silahkan rapikan terlebih dahulu. Sudah rapi? Sudah, baik. Sekarang Ibu minta kalian untuk membuat kelompok. Nah, kelompoknya ini bisa berpasangan antara siswa bangku depan dengan siswa bangku yang ada di belakangnya. Jadi, satu kelompok itu terdiri dari 4 orang. Paham? Paham. Nah, sekarang Ibu tanya. Kemarin, ada yang sudah belajar? Ada? Ibu tanya lagi. Kemarin itu yang dipelajari tentang apa? Tentang kurban. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang kurban. Nah, ada yang tahu kurban itu apa? Menyembelih hewan, benar. Kemudian Ibu tanya, kurban itu dilaksanakan pada hari raya apa? Coba. Hari raya Idul Adha, benar sekali. Nah, karena hari ini kita akan mempelajari tentang kurban atau materi tentang kurban, kita akan membahas tentang pengertian kurban, kemudian hukum dan syarat-syarat berkurban serta dalil-dalil tentang berkurban. Sebelum memasuki materi inti, Ibu akan menampilkan sebuah video. Video apa, Bu? Nah, videonya ini pastinya berkaitan dengan materi yang akan kita pelajari hari ini. Nah, simak videonya ya dan selamat menyaksikan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar,
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جوده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Nah, anak-anak, setelah melihat video berkurban tadi, apakah dari kalian sudah mengetahui apakah itu pengertian dari kurban? Ya, kurban adalah berasal dari bahasa Arab al-udhiyah yang berarti sesuatu yang disembelih dari binatang ternak yang berupa sapi, kambing, atau unta yang disembelih pada hari raya Idul Adha atau hari tasyrik. Nah, dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian hukum berkurban adalah sunnah muakkad. Kurban dilaksanakan pada saat setelah selesai melaksanakan sholat id pada hari raya Idul Adha dan setelah melaksanakan 2 khutbah pada saat selesai sholat Idul Adha. Syarat-syarat orang yang berkurban yaitu yang pertama adalah orang muslim, yang kedua adalah balik,
Balik di sini memiliki arti untuk laki-laki sudah mengeluarkan mani, sedangkan untuk perempuan sudah terjadi haid ya. Kemudian yang ketiga adalah mampu. Mampu yang dimaksud di sini adalah memiliki kelebihan pakaian, makanan, serta tempat tinggal pada saat Idul Adha untuk dirinya sendiri dan keluarganya. Kemudian syarat-syarat hewan yang boleh dijadikan untuk berkurban yaitu unta yang diperkirakan sudah berumur 5-6 tahun. Kemudian kalau sapi itu boleh dijadikan untuk hewan kurban sekitar umur 2 tahun ke atas. Dan yang terakhir adalah kambing atau domba yang memiliki umur kira-kira 1-2 tahun. Nah, di sini yang berkurban harus memilih hewan yang sehat dan gemuk. Kemudian hewan yang memiliki sifat cacat yang berarti pincang, buta, atau memiliki penyakit yang parah itu dilarang untuk dijadikan hewan kurban. Nah, demikian penjelasan dari Ibu Guru. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Dila. Terima kasih. Baik anak-anak, di sini Ibu akan melanjutkan materi tentang bab berkurban ya, yaitu terkait tentang dalil-dalil dalam berkurban. Jadi dalil berkurban itu ada dua, yaitu dari Al-Quran dan dari Al-Hadis. Yang dari Al-Quran itu tertuang dalam surat Al-Kautsar ayat 2 yang berbunyi fasholli lirabbika wanhar. Artinya, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Jadi dalam arti tersebut itu mengisyaratkan bahwa selain sholat, umat Islam itu juga dianjurkan untuk berkurban. Dalam ayat di atas itu dikuatkan lagi dengan firman Allah yang tertuang dalam Al-Hajj ayat 36-37 yang berbunyi fakulu minha wa at'imul qana'a wal mu'tara layyanallahu luhumuha wala dima'uha walakiyanaluhu taqwa minkum, yang artinya maka makanlah sebagiannya dan berilah makan orang yang merasa cukup dengan apa yang ada padanya dan orang yang meminta. Daging-daging kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Baik, dari dua ayat-ayat di atas itu, berkurban itu merupakan suatu ibadah yang disyariatkan terhadap orang yang mampu. Jadi jika kalian semua itu mampu, maka berkurbanlah sesuai syariat Islam. Yang selanjutnya yaitu dari hadis. Jadi selain Al-Quran juga ada hadis tentang anjuran waktu dalam berkurban anak-anak yang berbunyi barang siapa yang menyembelih sebelum sholat, hendaknya ia menyembelih seekor kambing lagi sebagai gantinya. Barang siapa yang belum menyembelih, hendaknya ia menyembelih dengan nama Allah. Jadi anak-anak, dari hadis tersebut itu dapat disimpulkan bahwa menyembelih hewan kurban sebelum sholat Idul Adha itu sangat tidak dianjurkan anak-anak. Sebaiknya itu penyembelihan hewan kurban itu yang paling baik itu dilakukan setelah sholat dengan ketentuan tertentu. Nah, itu tadi materi mengenai tentang dalil-dalil dalam berkurban yang ada pada Al-Quran dan hadis. Oke, baik anak-anak, apakah tadi materi yang telah Ibu sampaikan tentang dalil berkurban ada yang ditanyakan? Ya. Tidak. Baik, jika tidak ada yang ditanyakan, silakan kalian berdiskusi, membentuk kelompok ya, nanti dipresentasikan ke depan. Ini terkait soal diskusinya. Ini ada A, B, C, ada syarat-syarat binatang yang tidak dibolehkan untuk berkurban itu apa saja. Terus kapan
waktu penyembelihan hewan kurban. Terus ada lagi sebutkan hewan apa saja yang tidak diperbolehkan untuk berkurban. Ya, silakan dikerjakan, didiskusikan. Ibu beri waktu 10 menit ya. Silakan. Di sini saja dikerjakannya, di sini saja. Silakan kalian berdua. Baik anak-anak, ini waktunya sudah selesai ya. Silakan hasil diskusinya perwakilan didiskusikan ke depan. Silakan, siapa yang ingin maju ke depan? Saya. Silakan, Rehan. Dibaca dulu soal diskusinya ya. Syarat-syarat yang tidak diperbolehkan untuk berkurban sebutkan 4 saja. Baik, apa? Yang penyakitnya terlihat dengan jelas, yang buta dan terjelas terlihat kebutaannya, yang sumsum tulangnya tidak ada, yang cacat yaitu telinga atau tanduk sebagai besar gila. Ya, itu tadi tentang syarat-syarat binatang yang tidak diperbolehkan untuk berkurban ya. Baik, silakan soal yang selanjutnya yang B apa? Kapan waktu penyembelihan hewan kurban? Ya, kapan? Setelah terbit matahari pada waktu setelah Idul Adha atau waktu-waktu tertentu. Ya, itu tentang waktu penyembelihan hewan kurban. Jadi hewan kurban itu waktunya itu setelah sholat Idul Adha, bukan sebelum Idul Adha, dan pada waktu-waktu tertentu yang diperbolehkan. Yang C soalnya silahkan dibaca. Sebutkan hewan apa saja yang tidak diperbolehkan untuk berkurban. Apa saja? Babi, anjing, kucing, hewan yang disembelih bukan atas nama Allah. Ya, itu tadi tentang hewan yang tidak diperbolehkan. Itu ada banyak, ada babi, ada yang anjing, ada pokoknya yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tepuk tangan, tepuk tangan. Nah, silakan kembali ke tempatnya. Terima kasih ya. Sama-sama. Nah, itu tadi hasil diskusi dari Mbak Rista dan Rehan ya. Terima kasih atas partisipasinya. Untuk selanjutnya apakah ada yang ditanyakan? Tidak. Baik, kalau gitu Budina akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, tadi kan kalian sudah mendengarkan penjelasan dari Ibu mengenai kurban dan juga sudah melihat video penyembelihan hewan kurban. Nah, Ibu mau nanya sekali lagi sebelum Ibu memberikan kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Apa itu kurban? Ada yang tahu? Angkat tangan ya. Iya, coba kamu. Apa itu kurban? Benar banget, tepuk tangan dong. Kurban adalah cara beribadah kepada Allah dengan menyembelih hewan tertentu pada hari raya Idul Adha. Kemudian nih, hukum dari berkurban apa? Benar banget, hukumnya adalah sunnah mu'akkad atau sunnah yang sangat dianjurkan. Kemudian, syarat untuk orang yang akan berkurban, itu syarat-syaratnya apa saja? Yang pertama, pastinya beragama Islam. Dan yang kedua, balik dan berakal. Dan yang ketiga, merdeka. Kemudian yang keempat adalah pastinya mampu berkurban, artinya orang-orang yang mampu berkurban. Kemudian perintah berkurban itu terdapat dalam apa saja? Dalam Al-Quran dan juga hadis. Jadi gimana? Sudah paham kan mengenai materi kurban kali ini? Alhamdulillah kalau sudah paham. Nah,
Jadi anak-anak, kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini yaitu kurban adalah beribadah kepada Allah dengan cara menyembelih hewan tertentu pada hari raya Idul Adha dan hari tasyrik, semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua, hukum berkurban yaitu sunnah muakkad atau sunnah yang sangat dianjurkan. Selanjutnya, syarat untuk orang yang berkurban yang pertama yaitu tadi beragama Islam, yang kedua balik dan berakal, yang ketiga merdeka, dan yang keempat mampu berkurban. Selanjutnya, perintah untuk berkorban itu sudah dituangkan Allah kepada Al-Quran dan hadis. Benar banget. Nah, itu tadi adalah kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa dicatat ya apa yang Ibu sampaikan tadi. Oke, baik. Nah, supaya kalian lebih memahami materi yang telah Ibu sampaikan, Ibu akan memberikan tugas latihan kepada kalian. Jangan lupa dikerjakan dan dikumpulkan pada pertemuan berikutnya. Baik, selesai sudah pembelajaran kita hari ini. Semoga ilmu yang kita peroleh hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Untuk itu, mari kita mengucapkan